Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la suku khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la sifa su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil aliyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Hadratul mukarramul muhtaram jamil asatid wal hadirin wal hadirat, wabil khusus guru kita bersama khadimul majlis Syababul Mustafa dan Fadilatul Ustaz Muslim beserta ibunda dan keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya, Allah kabulkan hajat dan keinginannya, dan Allah angkat macam penyakitnya, penyakit zahir ataupun batin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati, yang saya muliakan daripada guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, para kesepuhan yang hadir pada malam hari ini, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermuajah, berkumpul, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam satu wadah, dalam satu naungan, dalam satu majlis yang mudah-mudahan langkah duduk kita pada malam hari ini tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita, tidaklah kita pulang ke rumah dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada di dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga-keluarga kita, berkah daripada pernah Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, dan Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita pada malam hari ini membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kita bisa berkumpul melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dilangkahkan kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam daripada kesibukan yang ada dalam diri kita, tapi kita semua yang hadir pada malam hari ini sungguh luar biasa. Allah berikan anugerah kemuliaan sehingga Allah gerakkan anggota langkah badan kita untuk duduk di tempat seperti ini. Tidak banyak kalam saya akan memberikan yang mana di antara tanda-tanda orang yang memang dianggap orang tersebut itu matinya dalam keadaan suul khatimah. Ada 5 orang yang termasuk bisa dikategorikan atau bisa dikatakan oleh ulama dia tersebut dengan yaitu matinya dalam keadaan suul khatimah, kecuali 5 orang tersebut bisa bertobat kepada Allah sebelum wafatnya. Golongan yang pertama yang bakalan bisa mati sebab daripada husnul khotimah, otomatis kita kan pengennya mati husnul khotimah. Karena di dalam maulid juga Rabbi fajal mustamana ghayatul husnul khitam, puncak daripada husnul khotimah.
Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu wadah bahwasanya yang mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan saya selalu berangan-angan di setiap malam saya berdoa, ya Allah matikan aku dalam majelis taklim. Matikan aku dalam keadaan sedang mengajar. Itu cita-cita saya. Karena apa? Seseorang itu bakalan dicabut oleh Allah menurut daripada kebiasaan dia daripada di dunia ini. Kalau orang yang mabuk matinya dalam keadaan mabuk. Orang yang sering judi matinya dalam keadaan judi. Orang yang sering main pinjol online dan sebagainya, insya Allah pas mati langsung mati. Hati-hati. Pas ngerti, ya kan? Pas menang langsung mati dia, ya kan? Makanya termasuk daripada orang yang dianggap mati husnul khatimah yang pertama adalah tarikus sholah. Orang-orang yang selalu meninggalkan sholat. Sholat gak kudu dipaksa, memang sudah kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak di antara beberapa banyak di antara kita yang masih banyak meninggalkan sholat, ngaji mengaji, berburu akan tapi sholat tidak dijaga. Padahal baik buruknya keluarga kita, keadaan kita introspeksi diri, mungkin kita kurang dekatnya kepada Allah dengan cara sholat. Kenapa? Karena sholat termasuk daripada nyambung silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau diri kita tidak sholat, berarti kita memutuskan tali silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang meninggalkan sholat, kalau sudah jelas pasti orang yang meninggalkan sholat, nasnya Nabi Muhammad SAW, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ini dengan sengaja sudah dianggap kafir. Ada kalanya kita hayya 'alas sholat masih sibuk pekerjaan kita, hayya 'alal falah masih sibuk dengan keadaan kita. Padahal siapa orang menuju kemenangan, hayya 'alas sholat, hayya sholat, hayya 'alal falah menuju kemenangan, tapi kita tidak pernah mendengar, tidak pernah mau hati kita untuk bergerak bersegera. Bahkan di antara kita yang termasuk daripada orang yang namanya wailul lil musallin alladzina hum fihi sholatihim sahun. Neraka siapa itu? Orang-orang yang menunda-nunda daripada waktu sholat bentar, tanggung lagi main FF, kemudian main lagi apa lagi itu? Pokoknya main gitulah, main game dan sebagainya. Gitu pokoknya tanggung nih. Sampai habis waktunya. Ya, sampai habis waktunya tanggung lagi kerja, yang banyakan lagi ini kalau nggak hilang kerja. Akhirnya apa? Hilang itu. Sholat itu orang yang meremehkan, menunda-nunda, apalagi kita tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Banyak di antara diri kita kalau kita sakit udah terbaring sholat apa enggak? Kagak. Aku udah meriang, udah malas kena air. Ya padahal sholat kapanpun tetap yang namanya wajib. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, memejamkan mata, semuanya kalau tidak bisa pakai hati kita, berarti sudah panggil amil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jogja Bang Bode gitu ya. Ajiin. Makanya sholatlah sebelum disolatin Bang Bode. Mandilah sebelum mandiin Pak Amil. Mandi, makanya apa? Persiapkan diri kita. Ayo wahai anak-anak muda, jangan sampai pekerjaan kita itu yang namanya menghalang untuk sholat kita. Kita lagi muter-muter yang tuang sales, ada masjid, silahkan. Jadi dulu juga saya pernah ngerasain waktu muda saya kerja di BFV Finance. BFV Mobil, marketing mobil, fee-nya 2 juta, 3 juta. Sebelum puasa, sebelum namanya duhur kita sudah di masjid. Kita ajak rider-rider kita untuk kita dakwah juga, ajak semua sholat. Ya. Apapun kesibukan diri kita tetap kita yang namanya meninggalkan. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali akan dihisab oleh Allah, pertanyakan itu sholat, bukan yang lain, bukan zakat, sedekah dan sebagainya, bukan, tapi sholat. Kalau kita sholat kita baik, maka seluruh baik amaliah kita. Kalau sholat kita rusak, maka seluruh amaliah kita itu rusak. Yang pertama yang bisa menyebabkan kita mati husnul khatimah. Oleh karena itu jaga sholat yang 5 waktu kalau ngaku Islam. Kalau masih 4 waktu, 3 waktu bukan Islam. Islam itu sempurna, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, baru Islam. Jangan Islam KTP saja. Kalau orang nggak salat subuh berarti namanya ilam. Kalau nggak salat Isya di sekarang ini capek bis madang bahkan utang itu namanya salah.
Iya selam, pempek bebek selam. Selam bukan Islam. Ya, mungkin di antara kita ada yang belum sholat, yang jangan lupa, jangan dilupain, ingat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menyebabkan daripada mati sul khotimah adalah orang-orang yang ahli walidain, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Sudah jelas dalam Al-Quran ada tiga ayat tersebut yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ketika kita melaksanakan satu perkara, maka yang satu perkara juga harus dilaksanakan. Ketika kita melaksanakan satu perkara, maka yang satunya kalau dia tidak mengerjakan satu perkara tersebut, maka gugur. Apa? Aniskurli wali deh. Bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kalau kita cuma bersyukur kepada Allah nikmat semuanya tapi tidak pernah bersyukur kepada kedua orang tua, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur cuma kepada kedua orang tua saja, tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka ditolak juga. Intinya harus dua-duanya. Jangan jaga yang masih punya orang tua, ayo. Ada kalanya suara kita lebih keras daripada suara ibu kita. Padahal kita paling besar, paling keramat adalah ibu kita yang ada di rumah. Gak usah kita jarum ke Banten kemana-mana, cukup orang tua. Kalau pengen istiqomah, pegang itu punya kita punya keramat. Kehidupan kita ada di yang namanya kedua orang tua, wabil khusus daripada ibu kita. Berapa banyak di antara kita pemuda-pemudi yang memang tidak sadar handphone lebih penting daripada panggilan ibu kita. Kita pernah membentak dan sebagainya lebih penting daripada pacar kita yang memang belum halal. Itu ya kan, dari kita lebih mengutamakan daripada yang sedoi yang haram daripada orang tua kita, ibu kita yang melahirkan 9 bulan 10 hari. Bayangkan. Oleh karena itu jangan sekali-kali durhaka terhadap kedua orang tua. Hati bilang saja udah durhaka. Beli terasi neng enggak malu gengsi. Beli ini udah gitu aja udah masya Allah. Apalagi yang namanya yang lain-lain sebagainya, mata kita melotot dan sebagainya. Oleh karena itu yang punya orang tua yang tidak berbakti, antum hadir majlis dimanapun tetap harus bertambah daripada akhlak dan adab kepada wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, malam ini tiga saja. Ya, yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang pertama tadi apa? Orang yang meninggalin sholat. Yang kedua, orang yang ketiga insya Allah minggu depan. Biar nambah penasaran. Kalau dihabisin mah tuh habis semua, kan ada 5 semuanya. Dan kan biar ngaji lagi, ya kan? Pasti ada penasaran. Ya, prank nih kita ini. Pasti ada penasaran. Biar nambah cinta lagi majelismu. Biar gini lagi, wah besok kurangannya entah kita itu. Ya kan, biar memang ajar itu kan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya, pengunjung bagi hadir Rabbi fatfa'na bi barakatihi wa mustaqbil wa min tafid wa barakatihi wa ma'afati minal fitani wa subhanallahumma wa tahiyatu biassalam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi